جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmaniah Idrus MPD, yang kami cintai dan kami muliakan Ibunda Guru Ibu Dr. Randa Hajah Sri Lasmi, yang kami sayangi dan kami cintai Jamaah Majelis Taklim Ummahat Smart Parents Community. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya kita dihimpunkan oleh Allah di dalam majelis ilmu. Salah satu perhimpunan yang paling kita harapkan kelak menjadi saksi agar kita juga dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Mudah-mudahan setiap upaya yang kita lakukan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surganya kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada sosok teladan terbaik kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita ikuti ajarannya, kita muliakan namanya, dan kita kagumi pribadinya. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik ummahat semua, sebelum masuk kepada inti materi, izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan sebuah hadis sebagai pengantar dari kajian hari ini yang berkenaan dengan kitab Ta'limul Muta'alim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang tidak mengerti hak ulama. Hadis riwayat Ahmad. Tersirat dari perkataan Nabi dalam hadis yang saya bacakan tadi bahwa para guru, para ulama wajib diperlakukan sesuai dengan haknya. Akhlak serta adab yang baik merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan dan dilupakan oleh seorang murid. Mengutip perkataan dari gurunda tercinta Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmaniah Idrus MPD, beliau mengatakan jika seorang murid berakhlak buruk kepada gurunya maka akan menimbulkan dampak yang buruk pula, hilangnya keberkahan ilmu yang didapat dan tidak dapat mengamalkan dan menyebarkan ilmunya. Maka seperti apa adab yang baik terhadap guru? Nah, insya Allah dalam kajian kitab Ta'limul Muta'alim yang akan dibimbing oleh Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmaniah Idrus MPD, kita akan diajari bagaimana cara menghormati ulama, menghargai majelis ilmu, dan adab-adab yang menyertainya. Mari kita memulai kajian dengan membaca suratus Sifa atau Al-Quran surat Al-Fatihah. Semoga dengan barokahnya surat Al-Fatihah yang kita baca, Allah berkahi juga ilmu yang kita pelajari hari ini. Ala hadihi niyahu ala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan surat Al-Baqarah, juga ayat pemutus dalam terapi Quran yang akan dibimbing oleh Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmaniah Idrus MPD. Kepada Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmaniah Idrus MPD, tafadhol masykurah Ustazah. Ibu-ibu, kita niatkan ya untuk menterapi diri kita
melalui ayat-ayat di surat Al-Baqarah yang sering kita baca di zikir pagi dan petang kita. Yang sudah menyiapkan air boleh didekatkan ke airnya, dekatkan ke telapak tangannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi. La shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولئك أصحاب الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Akan tiupkan ke telapak tangannya ke airnya. Bismillah. Bismillah, ya Allahu Akbar.
La haula wala quwata illa billah. Di barokatil Quran, dengan keberkahan Al-Quran yang kita baca, semoga Allah hantarkan kebaikan, kesembuhan. Bismillah. Kita langsung ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, akhwat semuanya, ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya semuanya. Alhamdulillah. Ya, sehat. Alhamdulillah, kita semuanya bisa berkumpul lagi di kajian kita, karena memang untuk istiqomah itu sangat sulit sekali. Kita dikit-dikit pengennya istirahat gitu, ya itu pun saya juga sama seperti itu. Tetapi memang Allah ciptakan fitrah kita ini di dunia selalu lelah, selalu capek. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan kami ciptakan manusia itu dalam keadaan berlelah-lelah, bersusah payah. Jadi mau orang Islam, mau orang kafir, dia mukmin, orang kafir, orang fasik, semuanya pasti ada rasa lelah, ada rasa capek. Bahkan ibu-ibu yang duduk aja sekarang dengerin kajian ini pasti capek juga kan, kalau sampai 2 jam dengerin kan mesti capek juga. Meskipun udah dikondisikan semuanya pasti capek. Dan itu ternyata memang fitrah kita. Terus ada salah seorang murid bertanya ke gurunya Syekh Ahmad bin Hambal. Dia berkata, wahai Syekh, kami ini setiap hari belajar, kita tiap hari menghafal Quran, kita ibadah, bermujahadah kita. Kapan kita istirahatnya ya? Lalu gurunya bilang, Syekh Ahmad bin Hambal mengatakan, engkau beristirahat ketika engkau pastikan telapak kakimu sudah menginjakkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu namanya istirahat yang sesungguhnya. Kemudian ada dalam penaklukan salah satu perang ya, Khalifah diminta istirahat oleh panglimanya, Khalifah Khalid bin Walid. Panglima perang, kemudian jenderalnya meminta beliau untuk istirahat dulu. Jenderalnya namanya Diror. Kata Diror, engkau sekarang istirahat dulu, aku yang akan pimpin perang. Tapi Khalifah Khalid bin Walid mengatakan, ar-roha fil jannah ghadan. Istirahat itu nanti di surga katanya. Jadi hari ini kita bukan istirahat namanya. Kalau dikit-dikit pengennya istirahat. Pasti capek ya ibu-ibu ya. Ada yang nggak pernah capek di sini. Keren banget itu, kuda itu nggak pernah capek. Jadi ibu capek nggak? Jadi ibu? Capek. Apalagi anaknya masih pitik-pitik gitu katanya ya. Kayak Mutia, Hamzah gitu, terus nangis gitu. Itu kan capek gitu, jadi ibu capek, mendidik anak butuh tenaga, butuh upaya, mengasuh, cari makanan dan sebagainya. Jadi istri capek nggak? Capek. Capek juga jadi istri, jadi murid ya capek, jadi aktivis dakwah capek. Nggak pernah berhenti mikirin terus ntar materinya apa, ininya apa, dan sebagainya. Semuanya kita capek. Tetapi pastikan bahwa istirahat kita nanti di surga. Jangan sampai kita berhenti dari satu aktivitas kebaikan. Jadi yang dimaksud dengan istirahat di dunia adalah intiqalul amal, perpindahan aktivitas. Itu dia istirahat.
dari amal soleh yang satu ke amal soleh yang lainnya. Begitu terus sampai kita meninggal, baru nanti kita dapat namanya istirahat. Jadi kalau sekarang ibu-ibu ngaji, setelah ini beberapa menit mau asar nih, mau pejamkan mata dulu sebentar, istirahat. Sesungguhnya itu bukan istirahat, saya berpindah dari aktivitas saya ngaji, saya mau pejamkan mata supaya nanti nggak terlalu ngantuk malamnya untuk ibadah kepada Allah. Itu dia istirahat kita diniatkan selalu untuk menguatkan ibadah kita berikutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada serombongan sahabat ketika itu Rasulullah berdiri, rombongan manusia itu membawa jenazah. Kemudian Rasulullah berkata, jenazah itu lewat, kata Rasulullah, mustarihun au mustarahun minhu. Apa itu ya Rasulullah? Jenazah ini hanya ada dua kemungkinannya. Dia mustarih atau mustarah minhu. Apa maksudnya ya Rasulullah? Mustarih, dia ini orang yang beristirahat setelah dia meninggal. Dia beristirahat menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunianya dia selalu bersabar, dia mau menahan lelah, capek, dia selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan, dan ketika maut menjemputnya, hari ini dia beristirahat menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut mustarih. Lalu kalau mustarah minhu apa ya Rasulullah? Kalau bukan mustarih berarti dia mustarah minhu, kata Rasulullah. Apa maksudnya? Ketika di dunia dulu dia sering berbuat maksiat, dia sering melanggar perintah Allah, dia mempersulit manusia, sampai ketika ruh dicabut dari badannya, semua makhluk, hewan, manusia, bahkan bumi, tanah pun yang dia pijak beristirahat dari kejahatannya karena dia meninggal dunia. Jadi kira-kira kita ini maunya ketika kita meninggal itu maunya mustarih atau mustarih minhu? Mustarah minhu. Mustarih. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama ya Bu ya, Masya Allah ada Bu Lasmi, salam takzim saya. Mohon izin menyampaikan materi, bukan berarti saya lebih paham semuanya, ini menjalankan kewajiban. Iya. Jadi kita semua pengennya jadi mustarih. Orang-orang yang beristirahat nanti istirahatnya ketika ruh sudah berlepas. Nah, maka pintu utama menuju istirahat kita adalah kematian. Seperti itu. Dan semoga Allah mampukan kita terus bergerak, dinamis, menebarkan manfaat dalam hidup kita. Sehingga nanti kita berjumpa Allah dalam keadaan mustarih, kita beristirahat dari penatnya dunia. Hari ini ada yang lagi sakit, nggak sembuh-sembuh, kita sabar menjalani bagian pengobatan itu dengan yang Allah ridho. Insya Allah mustarih, kita akan beristirahat nanti kelak. Seperti itu ya ibu-ibu semuanya. Masya Allah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada kekasih kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh cinta kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, ini kita masuk di halaman 25. Untuk buku yang putih seperti saya, mungkin yang kuning lebih ini ya 29, setahu saya bedanya 4 halaman. Ini kita termasuk agak lambat karena sebulan sekali ya, tapi kalau yang lebih kepo, penasaran boleh ikut yang seminggu sekali itu. Kayak setahu saya Bu Lydia juga ikut ya setiap Senin ya. Iya, Lydia. Atau Bu Mimi ikut datang ke sini langsung. Karena Masya Allah kitab ini makin dalam dikaji, makin enak gitu rasanya. Iya. Dan apa ya, buat saya itu mengcover semua kebutuhan-kebutuhan kita di usia-usia ya saat ini, nggak pernah ada terlambat. Saya nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya sih menyampaikannya itu rasanya Masya Allah, banyak hal-hal yang saya pun baru gitu, mengulang kembali. Baik, kita lanjutkan di baris pertama, halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim.
wa yanbaghi li talibil ilmi an la yajlisa qariban minal ustad inda sabaq bi ghairi daruratin. Nah, kemarin kita belajar adab seorang murid, takzim kepada guru, kepada ahli ilmu, juga penghormatan kepada ilmunya, ya kan? Dari mulai menata kitab-kitabnya, dari mulai memperlakukan kitab, itu bagian dari penghormatan kita kepada ilmu. Jadi jangan sekali-kali ada kitab-kitab tafsir, hadis dijadiin buat ganjelan gitu, buat bantal. Itu biasa anak-anak pesantren dulu tempat saya. Karena kita memang tidurnya sedikit, jadi tuh di kelas tuh di kitab kita tumpuk-tumpuk begini buat bantal gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi kita tahu sekarang kitab-kitab kita muliakan bentuk penghormatan kita kepada ilmu. Dan sekarang di sini seorang penuntut ilmu ya yang bagi li talibil ilmi Allah yajlisa qoriban minal ustad. Dia nggak boleh duduknya dekat-dekat dengan gurunya, terlalu dekat. Karena itu bagian dari adab kita dengan guru. Bi ghairi darurah, kalau nggak ada keadaan yang mepet, terdesak. Jadi sebagaimana kita pun tahu ya di ilmu psikologi kan ada zona comfort zone gitu. Jangan sampai kita merusak itu. Karena guru juga punya privacy yang harus kita jaga. Mungkin nggak mau deket-deket. Kadang ada yang nanya sampai deket banget. Saya sendiri kadang sampai riskan gitu, sampai risih. Kalau kita duduk terlalu dekat. Itu bagian dari adab seorang murid. Bal yanbaghi ayyakuna bainahu wa bainal ustad qadrul qausi. Nah, di sini diajarkan. Tapi jarak duduk antara murid dengan guru hendaknya dia mengambil kira-kira sebusur panah. Sebusur panah, berarti kira-kira 1 meter, ya 1,5 meter gitu. Nggak usah nempel-nempel gitu ke guru. Mentang-mentang deket sama gurunya, pepetin terus gurunya enggak. Itu kan kurang juga akhlak. Gitu. Jadi jaraknya sebusur panah. Fa innahu aqrabu ila ta'zim. Nah, yang seperti itu lebih menghormati guru. Kalau kita menjaga jarak itu artinya kita bukan nggak mau deket-deket, bukan kita nggak nyaman, tetapi karena kita menghormati ada privasi guru kita yang tidak boleh kita langgar. Selanjutnya, wayan bagi li talibil ilmi ayyah tariza anil akhlaqid dzamimah. Nah, juga seorang pelajar menuntut ilmu hendaklah dia menjauhkan dirinya dari apa? Akhlak adzamimah, dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Yang bisa menghinakan dirinya sendiri. Fa innaha kilabun ma'nawiyah. Akhlak yang tercela itu diumpamakan seperti anjing. Kok bisa akhlak tercela diumpamakan seperti anjing? Gimana tuh? Jadi seorang penuntut ilmu hendaknya dia orang yang berilmu itu selalu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk. Bahkan sebelum kita menganjing-anjingkan orang itu, kita tuh kan kalimat yang paling kasar itu kalau keluar kita marah, kesel apa sih? Itu kan maaf ya anjing gitu atau apa? Kalau orang Jawa Timur wasu tenan gitu kan, itu kan maaf itu tuh bahasa kotor gitu yang kayaknya nggak mungkin itu keluar kalau kita nggak marah banget. Atau orang itu sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah keluar dari sisi manusiawinya. Itu kita anjing-anjingkan. Tetapi Ibu tahu nggak? Allah itu sudah menganjing-anjingkan orang di Al-Quran. Dan siapa yang dianjingkan itu? Orang yang berilmu. Nggak percaya, coba sekarang buka surat Al-A'raf ya. Kita lihat ada kata kalbun. Ada kata anjing di situ. Dan Allah gunakan persamaan anjing itu untuk orang berilmu. Orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Siapa mereka? Mereka yang terpesona dengan kemewahan dunia.
Mereka yang punya akhlak buruk, ilmunya nggak dipakai. Itu di Al-A'raf surat ke-7 ya. Al-A'raf itu ayat 175 sampai 176. Sudah dapat belum? Kita sambil bertadabur ayat Al-Quran di sini. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Allah memerintahkan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ceritakan lagi terus kepada mereka, ceritain kepada mereka berita-berita yang telah kami berikan kepada ayat-ayat kami kepadanya. Maksudnya di sini ada cerita Fir'aun, ada cerita Qarun. Rasulullah tuh selalu dalam Al-Quran cerita itu sudah diulang-ulang terus. Gitu. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat itu. Mereka udah tahu, tapi dia berlepas diri dari ayat itu. Seolah-olah mereka nggak pernah dengar ada cerita Qarun yang selalu serakah dengan harta. Dia nggak tahu ada cerita Fir'aun yang haus kekuasaan yang mengaku dirinya Tuhan. Padahal Al-Quran sudah mengulang-ulang cerita itu. Bukankah itu artinya mereka sudah punya ilmunya? Mereka sudah tahu ilmunya itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Kemudian di ayat berikutnya, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wa atba'a hawa. Kalau kami berkehendak, wahai Muhammad, kami bisa meninggikan derajatnya dengan Al-Quran. Ini yang dimaksud ini orang yang ngerti Al-Quran loh. Orang yang paham Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, Allah bisa saja meninggikan, memuliakan dia. Tetapi apa kata Allah? Walakinnahu akhlada ilal ardi wa atba'a hawa. Tetapi dia malah condong kepada dunia. Dia nggak mau mengamalkan Al-Quran. Dia condong kepada dunia, dia mengikuti hawa nafsunya yang rendah itu. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Di sini lihat Allah gambarkan mereka orang-orang yang sudah tahu ilmu Al-Quran. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaan mereka itu seperti anjing kata Allah. Jika kalau kalian menghalaunya, mereka tetap melet-melet lidahnya. Anjing itu kan begitu, keluar menjulur-julurkan lidahnya terus. Kamu kasih makan, lidahnya juga terjulur-julur terus, keluar terus, nggak ada bedanya. Subhanallah. Jadi begitulah, begitu kasarnya Allah dalam Al-Quran menggambarkan itu. Dan di buku ini digambarkan juga orang yang berilmu. Dia sudah tahu ilmunya, tapi dia punya perilaku buruk. Di antaranya perilaku buruk itu hubud dunia, cinta kepada dunia. Ini yang membutakan mata kita. Meskipun udah hafal Quran, dia paham Al-Quran, tetapi setan masuk dari cinta dunia. Dia pengen punya jabatan, dikasih jabatan. Sudah banyak contoh-contoh yang terlampir. Seorang ulama, kiai yang dulunya sangat dihormati, begitu terpeleset pada cinta dunia, pengen jabatan, apakah sampai saat ini masih dihormati? Belum di akhirat manusia sudah menghinakannya. Bahkan kata Allah seperti anjing mereka itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ini dia menguatkan ayat ini, menguatkan tulisan Syekh Az-Zarnuji bahwa seorang penuntut ilmu sungguh jauhi sifat-sifat akhlak yang tercela. Cinta dunia bukan hanya pada posisi, tetapi ingin diakui, ingin dihargai, bukankah itu dunia semuanya? Ingin dapat tempat di hati seseorang, itu dunia. Meskipun udah belajar kemana-mana, kalau itu ada dalam diri kita, ilmu kita akan terhalang, ibu-ibu. Nggak bisa kita dapat keberkahan ilmu. Karena ilmu ini dari Allah dan menjadi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita untuk mengamalkan ilmu itu. Artinya kalau kita nggak mengamalkan, kita tidak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nastaghfirullah. Na'udzubillah.
Summa na'udzubillah. Kalau ingat kayak gitu, kayaknya sedih gitu. Kayaknya Allah semoga kita dijauhkan dari itu semuanya. Kemudian apa? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw suratun. Ini masih tentang anjing, tapi ini kalau yang tadi maknanya makna majazi, ini makna yang hakikinya. Bahwa malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar atau patung. Kalau tadi maknanya majazi, yang ini hakiki ya. Jadi rumah siapapun, seorang muslim ada anjingnya, ya gimana malaikat mau masuk? Meskipun, enggak, dia najisnya cuma di liurnya aja, iya. Tetapi kita bersandar pada hadis ini ya. Apa yang disebut suratun, patung, dalam terapi Quran, ibu-ibu semua sudah tahu ya. Patung yang menyerupai bentuk-bentuk makhluk hidup. Ini hadisnya nih. Coba periksa lagi pajangan-pajangan kita. Ada nggak makhluk hidup bernyawa? Atau meskipun itu nggak ada dalam dunia kita nyata hari ini, ada dia menjadi tokoh-tokoh karakter kartun dalam dunia maya gitu. Itu pun tentunya ide-ide tersebut didapat dari setan. Karena yang tidak ada dalam dunia nyata pasti ada dalam dunia gaib. Atau apalagi gambar, lukisan, misalnya masuk ke rumah, ruang tamunya gambarnya ikan koi ada 9 gitu. Terus apalagi ada harimau, duduk-duduk di ruang tamu, bangkunya ukiran burung Raja Wali. Itu subhanallah, jangan sampai malaikat nggak masuk. Kalau malaikat nggak masuk, artinya yang masuk siapa dong? Setan. Setan yang masuk. Kalau malaikat nggak masuk. Wa innama yata'allamul insan biwasitatil malak. Sedangkan manusia itu belajar, kita itu menuntut ilmu hari ini, belajar melalui perantara malaikat. Jadi gimana kita mau belajar kalau di sekeliling kita nggak ada malaikat? Kalau di rumah kita nggak dimasuki malaikat rahmat, malah dikelilingi dengan setan-setan. Akhirnya ilmu itu masuknya bukan dari Allah. Ilmu yang sudah bisikan-bisikan setan itu di situ. Maka dalam hal mungkin karya seni gitu, banyak orang-orang yang berpendapat ini kan seni itu indah, Ustazah. Iya, tapi pun dalam syariat tetap ada batasan-batasan seni keindahan yang seperti apa. Bahkan innallaha jamil wa yuhibbul jamal, itu hadis. Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Di Al-Qur'an di surat Al-Mulk, walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami perindah langit dunia dengan bintang-bintang yang berkilauan. Ini dalil kita ini seorang muslim harus mengutamakan estetika juga. Keindahan, punya rumah yang indah, punya masjid dihiasi dengan indah. Jangan ngepas minimalis aja gitu. Yang penting bisa dipakai. Kalau orang muslim dia akan mencapai taraf yang maksimal, keindahan, kenyamanan, karena Allah juga suka yang indah. Tetapi keindahan itu pun terus ada koridor syariat. Di antaranya ini suratun. Maka ulama berpendapat yang dimaksud dengan suratun patung yaitu yang ada kepalanya. Patung makhluk hidup yang tidak bisa, malaikat nggak masuk kalau masih ada kepala. Jadi ibu-ibu boleh punya pajangan gitu. Ini terjadi dengan kakak saya, dulu senang dari Jepang, boneka-boneka pakai kimono gitu kan, lucu-lucu. Begitu kita paham hadis ini, kita paham terapi Quran, guru saya bilang, bukan harus dibuang, tetapi hilangkan aja bagian kepalanya. Ayo dipotong bagian kepalanya. Jadi tinggal baju-bajunya aja. Malah serem katanya.
Medeni yo. Oh, ngeri. Buat kita belum tentu loh. Bisa jadi yang membisikkan serem itu setan. Karena dia bilang rumah gue nih diambil nih gitu. Pokoknya kita tuh yang kita ikut adalah sami'na wa ata'na. Hadis saja. Serem buat kita belum tentu di mata Allah, di mata Rasulullah. Indah buat kita belum tentu indah di mata Allah, di mata Rasulullah. Tapi kalau indah di mata Allah, di mata Rasulullah, insya Allah selamat kita ngikutin. Jadi gitu ya, suratun definisinya bagian yang lengkap ada kepala. Begitu juga gambar kalau di buku-buku tidak ada kepalanya, gitu, nggak pakai kepala. Kenapa? Karena kita belajar melalui perantara malaikat. Gimana bisa? Tadi kalau nggak ada malaikat, maka ilmu itu dihembuskan, dibisik-bisikkan oleh setan. Gimana bisa orang telanjang dibilang seni? Itu kan siapa yang membisiki? Setan. Ada body painting, ada tato, nggak pakai baju semuanya, tapi ditato badannya jadi kayak pakai baju. Setan, alasannya seni, nggak ada seni yang seperti itu. Maka kita terus berpijak kepada dalil-dalil syariat yang kita pelajari. Wal akhlaqud dzamimatu tu'rafu fi kitabil akhlaq. Dan tentang perbuatan-perbuatan akhlak yang tercela itu akan dijelaskan di kitab-kitab akhlak. Karena kitab ini enggak membahas lebih detail. Wa kitabuna hadza la yahtamilu bayanaha khususan anit takabbur. Kitab kita yang kita pelajari ini, Ta'limul Muta'allim, tidak membahas tentang akhlak yang tercela itu, khususnya tentang takabur, tentang kesombongan, nggak dibahas di sini. Wa ma'at takabburi la yahsulul ilmu. Bicara tentang takabur, sombong-sombong, maka beliau mengatakan, menambahkan, kalau ada kesombongan, ilmu itu nggak akan didapat. Seperti itu. Musuh dari ilmu adalah sombong. Kenapa dikatakan al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu adalah musuh bagi seorang pemuda yang sombong. Fata, orang menuntut ilmu itu selalu disebutnya fata, pemuda. Meskipun udah 70 tahun disebutnya pemuda terus. Karena kalau lagi belajar terusnya kita semangat gitu ya. Ilmu itu musuh bagi orang yang sombong. Kasaili harbun lil makanil ali. Diibaratkan seperti air bah yang dia menjadi musuh untuk tempat yang tinggi. Kalau ada air, apakah air itu naik ke tempat tinggi atau dia turun ke tempat yang lebih rendah? Lebih rendah. Air nggak akan pernah datang ke tempat yang lebih tinggi. Itu dia, begitu juga ilmu tidak akan sampai kepada orang-orang yang sombong hatinya. Astagfirullah. Jadi ada sedikit aja kesombongan dalam diri kita, ilmu itu nggak akan masuk. Dia musuh sekali dengan orang yang sombong. Apalagi yang merasa seperti siapa sih? Iblis itu ahli ilmu. Ditanya fikih, iblis ngerti fikih. Ditanya ma'rifatullah, iblis membersamai Allah. Ya, pertama-tama. Tetapi satu aja yang membuat iblis tergelincir, apa? Ana khairun minhu, kata iblis. Saya itu lebih baik daripada Adam. Itu ternyata kunci kesombongan. Jangan sampai kita udah ngaji setiap pekan, terus akhirnya kita ngerasa, ini lebih baik nih. Saya lebih baik daripada mereka. Apaan mereka ngaji cuman yasinan-yasinan doang ngajinya. Gue dong berbobot, bahkan nggak cukup setiap Kamis, tambahan lagi, kemarin lagi ada gitu kan. Waduh, jangan sampai tuh kita ngerasa lebih baik daripada teman-teman kita yang lainnya. Nanti di bab berikut, di tengah tuh kita belajar hikmah. Karena dari siapapun
dia bagaimanapun keadaannya, kalau kebaikan yang keluar dari lisannya kita dengarkan. Itu adalah hikmah, kita ambil itu. Waqila, kemudian dikatakan, bijaddin la bijiddin kulla majdin. Masya Allah. Bijaddin la bijiddin kulla majdin. Jiddun itu kesungguhan. La bijiddin bukan dengan tumpukan harta. Kulla majdin itu keagungan. Artinya setiap kemuliaan, setiap keagungan kita dapatkan dengan kesungguhan. Bukan dengan harta. Bukan dengan tumpukan harta. Fahal jaddun bila jaddin mujdi. Bisakah jadun tadi kemuliaan, bisakah kemuliaan diraih dengan harta tanpa adanya upaya, tanpa adanya semangat, gitu maksudnya? Bisa enggak? Bisa. Ulangi ya. Bijadin la bijidin kulla majdin. Setiap kemuliaan, keagungan itu didapat dengan kesungguh-sungguhan, bukan dengan tumpukan harta, bukan. Fahal jadun bila jadin bimujdi, apakah bisa kemuliaan itu didapat dengan harta tanpa ada kesungguhan? Jadi itu ditanya, kalimat tanyanya gitu. Jadi inilah menandakan seorang thalibul ilmi juga jangan menilai sesuatu dengan materi, dengan hartanya gitu, apapun itu. Karena ini sesungguhnya mendowngrade dirinya sendiri. Orang itu akan terlihat kalau yang dia menjadi indikatornya materi yang diomongin. Terus aja, padahal buat seorang guru yang dinilai adalah kesungguhannya bagaimana dia belajar. Dan begitu pun guru dengan muridnya. Saya pernah dapat curhatan salah seorang murid ketika dia punya guru A, B, C, salah satu gurunya, kalau diberikan hadiah seneng, selalu dipuji-puji muridnya yang memberikan hadiah dan lain sebagainya. Dan akhirnya murid itu karena sudah belajar kitab Ta'limul Mutalim merasa risih dengan perilaku gurunya itu. Nah ini dia terlihat bagaimana orang bersikap, orang berbicara. Kalau selalu menjadi indikatornya adalah materi, maka yang akan dibicarakan terus tentang materi saja. Tapi kalau ada guru yang sengaja memang memendam muridnya, bukan berarti dia nggak menghormati, tetapi disembunyikan. Apa-apa yang sudah diberi oleh muridnya disembunyikan, nggak ada yang tahu, nggak pernah dibicarakan ke yang lainnya. Sesungguhnya guru itu sedang melatih muridnya juga dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kira-kira ibu-ibu kalau disuruh pilih guru mau yang mana? Yang ke satu apa yang kedua? Dua. Tapi kan senangnya kayak guru yang ke satu gitu. Iya kan? Kita kadang seneng kalau habis ngasih, kalau dipuji-puji, dideketin, seneng. Sesungguhnya guru yang seperti itu tidak sedang mendidik, tapi sedang mencelakakan kita. Gitu. Tapi kadang kalau ada guru yang dikasih, kayaknya biasa aja, kayak nggak butuh. Makasih, tapi tetap mengucapkan makasih, tetapi dia nggak pernah blow up, nggak pernah distatusin nih pemberian ini, makasih, semuanya ditulisin. Itu artinya sedang mendidik muridnya supaya dia nggak terjerumus dalam perbuatan ria. Sedang mendidik supaya dia benar-benar memberi dalam rangka mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dia Bu, kemuliaan kita dapat dengan kesungguhan, bukan dengan harta. Sampai sini ada satu baris lagi. Fakam abdin yaqumu maqama hurrin. Ini dia, jangan sampai terkecoh. Kata dalam syairnya dikatakan berapa banyak hamba sahaya, budak, menggantikan posisi orang-orang yang merdeka. Wa kam hurrin yaqumu maqama abdin. Dan berapa banyak orang yang merdeka
mereka menggantikan posisi hamba sahaya. Berarti nggak menjadi diri kita sendiri. Maksudnya apa? Kita terlihat baik, terlihat loyal, dan mendapatkan pujian-pujian manusia. Sesungguhnya kita sedang terjerumus dalam kondisi hamba sahaya itu. Dalam terbelenggu oleh nafsu, oleh syahwat kita. Tetapi orang yang terlihat biasa-biasa aja, dia melepaskan nafsunya, sesungguhnya dia sedang menempati posisi mukhlasin, orang-orang yang ikhlas di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pelajaran kita hari ini, thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu, cukuplah yang menjadi tujuan kita lillah, fillah, billah. Untuk Allah, ada bersama Allah, dan ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jangan sampai kita menjadi mulia di hadapan guru, tetapi di hadapan Allah hancur luruh diri kita, nggak ada nilainya. Tetapi boleh jadi guru kita nggak menghargai kita, guru kita nggak nengok kita, ternyata Allah lebih memuliakan kita. Maka ada pepatah juga, ulama mengatakan, fa'in lam tajid fil ardi man yukrimuha fafis samai man yubarikuha. Kalau kamu nggak mendapati di dunia orang-orang yang menghargaimu, maka yakinlah di langit ada mereka yang meridhoi, yang memberkahimu. Gitu. Di dunia nggak ada yang menghargai, tapi yakinlah di langit ada yang memberkahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini kita sudah menyelesaikan pasal kelima. Insya Allah kita akan lanjut ke pasal berikutnya. Sebelum lanjut, mungkin teman-teman, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Umahat? Izin bertanya, Bumi. Ya, silakan Bu Anti. Ustazah, izin bertanya yang kaitannya tadi, seorang penuntut ilmu menjaga jarak ketika menghadap gurunya. Beberapa kali saya memperhatikan itu para santri di daerah Jawa Timur, di pesantren Jawa Timur itu, Ustazah, mereka itu sampai gimana ya, kalau lagi menyambut gurunya itu sampai nunduk-nunduk gitu loh, Ustazah. Kadang sampai mau mundur, berlalu dari hadapan gurunya pun mereka berjalan mundur gitu, Ustazah. Nah, itu gimana, Ustazah? Apakah itu termasuk menghormati guru, adab terhadap guru, atau gimana, Ustazah? Iya, itu bagian juga dari adab, merendahkan punggung kita ketika kita lewat, dan itu juga di kalangan kita pun masih menjadi sebuah ikhtilaf. Apakah sampai sedemikian rupa gitu ya kita berlaku kepada manusia? Karena ada juga istilah namanya ghulu, artinya berlebihan. Tetapi buat saya tidak menjadi sesuatu yang berlebihan, manakala itu menjadi sebuah pendidikan. Pendidikan untuk anak-anak, sehingga nanti ketika mereka keluar, itu kan artinya berlatih mereka. Ketika mereka keluar, mereka terbiasa. Dari kecil misalnya kan setiap tempat punya culture yang berbeda-beda. Budaya yang berbeda-beda. Dari kecil saya dengan orang tua saya selalu diajarkan cium tangan. Kalau ketemu orang tua. Meskipun itu tetangga, pokoknya temannya orang tua kita itu selalu cium tangan. Berarti itu adalah adab yang diterapkan oleh keluarga saya. Bisa jadi di keluarga yang lain berbeda. Tapi standarnya apa, indikatornya ya Al-Quran dan hadis, sunnah, kitab-kitab ulama yang seperti ini. Ada yang sampai cium tangannya sampai 3 kali, 2, 3 gitu. Ada tabarruk, ta'adub, untuk mencari keberkahan sebagai adab dan lain sebagainya. Itu pun juga bolak-balik. Tapi mau kayak gimana caranya, yang penting syariatnya nggak boleh laki-laki dengan perempuan cium tangan. Itu syariat yang harus kita pegang kan. Jangan sampai saking ihtiramnya kita dengan guru,
santri perempuan dengan pak kiainya cium tangan. Padahal mereka bukan mahram. Masa kita harus menerabas syariat, menerabas dalil yang sharih hanya untuk etika kultur yang berlaku di tempat itu? Nggak bisa. Dalam kaidah usul fiqh juga nggak berlaku seperti itu. Al-adatul muhakkamah, tapi bukan yang seperti itu. Gitu. Iya, sekram. Ustazah. Afwan. Ada yang lainnya? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pasal berikutnya. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmah. Ini pasal tentang jiddun tadi, giat. Muwadhabah itu rajin. Continue itu muwadhabah. Himmah itu semangat. Ini saya jawab apa nanti? Nanti disimpan dulu ya pertanyaan yang di chat itu. Ada apa namanya tentang giat, rajin, dan semangat kita menuntut ilmu. Summa labudna minal jiddi wal muwadhabati wal mulazamah li talibil ilmi. Seorang penuntut ilmu itu harus memiliki sifat-sifat apa tadi? Muwadhabah, giat, harus rajin, punya semangat yang kuat, dan mulazamah, bersama, membersamai guru, dan continue dia belajar terus. Itu sifat yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu. Wa ilaihi al-isyaratu fil Qur'an, dan tentang ini sudah diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surat Maryam ayat 12. Biqaulihi ta'ala, bukan Maryam, Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat 69. Biqaulihi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang jahadu, berjihad, yang bersungguh-sungguh, fina, di jalan kami, artinya mencari ridho kami. Lanahdiyannahum, ini ada beberapa huruf taukid yang menguatkan, pasti akan kami tunjukkan mereka. Itu ya, ada kata pasti, janji, kepastian, keniscayaan. Pasti akan kami tunjukkan, kami bukakan kepada mereka jalan-jalan kami. Subulana dari sabil, petunjuk. Ada orang yang mati-matian, dia berdarah-darah hanya untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang seperti ini nggak usah takut, nggak dihormati, nggak usah takut rezekinya habis, karena ada janji Allah, pasti akan kami buka jalan-jalan mereka. Selama tujuan kita adalah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini udah janji Allah, dan mereka yang bersungguh-sungguh jahadu, 3 huruf ini nanti ketemu turunannya. Jahada. Yang pertama nanti ibu-ibu ketemu kata jihad. Ya, jihad, ada ijtihad, ada mujahadah. Ini turunannya. Jadi yang disebut berjihad ini, jahadu harus ada 3 tadi. Ada jihad, ada ijtihad, ada mujahadah. Apa itu jihad? Jihad itu eksekusinya langsung. Mau belajar, ngantuk, aduh saya sedang berjihad melawan ngantuk gitu. Jihad itu eksekusinya langsung dikerjakan. Kalau ijtihad itu planningnya. Dari konsep pemikirannya, saya nanti mau ngaji ini SPC gini-gini, sudah di planning, ditata jadwalnya, pekerjaan rumah setrikaan diselesaikan sehingga saya bisa ngaji dengan tenang, nggak sambil nyetrika, nggak sambil ngerjain yang lain. Itu ijtihad kita, upaya kita. Lalu mujahadah itu dia bersungguh-sungguh melawan semua hal yang memberatkan dia dalam melakukan kebaikan itu. Jadi kata Allah, kalau udah mencakupi 3 hal ini,
hanya semata-mata mendapat ridho aku, pasti aku janji deh bakalan dibuka semua jalan-jalan kebaikan. Jadi nggak usah takut siapa-siapa yang hari ini sedang tertatih-tatih, pastikan aja yang saya cari cuman ridhonya Allah. Tetapi jangan juga kita kepedean, kita udah ngerasa mencari ridhonya Allah, sementara di hati ini masih ada kesenangan kita dari pengakuan-pengakuan makhluk. Jalan-jalan Allah itu nggak dibuka nanti, nggak terbuka. Kok Allah dibohongin? Kan Allah tahu setiap detik yang terbersit dalam hati kita. Itu Bu ya. Jadi kemudian wa qaulihi ta'ala juga firman Allah Subhanahu wa taala ini di surat Maryam, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab. Saat itu kitabnya adalah Taurat dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena di situ ada sumber ilmu. Artinya sekarang kita sungguh-sungguh juga pelajari Al-Quran. Di Al-Quran itu ada sumber ilmu buat kita. Kita diminta mempelajari dengan kesungguhan kita. Dan sikap seorang pelajar pasti dia harus menunjukkan giat, semangat, continue, dan lain sebagainya. Wa qad qila man talaba syai'an wajada. Ini kan seperti ini, man jadda wajada. Ya sama, ini beda bentuk. Kalau wajada ini, jadda ini, betul kan, man jadda wajada ini benar, past tense, fi'il madhi ya. Siapa yang meminta mencari sesuatu dan dia bersungguh-sungguh, pasti akan dia dapat. Man jadda wajada. Yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Wa man qara'al baba walajja. Dan siapa-siapa yang mengetuk pintu berulang kali, pasti dia akan memasuki. Walajja gitu. Walajja. Man qara'al baba walajja. Yang mengetuk pintu berulang kali, dia pasti akan mendapat. Mengetuk pintu apa? Pintu langit juga bisa. Doanya berulang-ulang, sungguh-sungguh kita. Masa iya Allah nggak kabulkan doa kita? Dalam belajar ulang lagi. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengulang hadis itu sampai 1000 kali. Dan ini harusnya sikap-sikap yang melekat pada diri kita sebagai seorang pencari ilmu. Juga dikatakan biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Biqadri ma tata'anna, agak kelibet nih bacanya nanti. Tanalu ma tatamanna. Sebesar usahamu, ya, kegigihanmu, tanalu, engkau akan mendapatkan apa-apa yang engkau cita-citakan. Sebesar usahamu, sebesar kegigihanmu, engkau akan mendapatkan apa-apa yang engkau cita-citakan. Ada nggak orang sukses tapi tidur terus? Nggak ada kan? Ada nggak orang kaya tapi nggak mau kerja? Ada nggak orang gemuk tapi senangnya makan malam? Orang kurus yang tapi makan terus gitu kan? Semuanya sesuai dengan effort kita, upaya kita untuk mendapatkan apa-apa yang kita inginkan. Qila yahtaju fit ta'allum wa tafaqquh ila hadis salas. Nah, juga dikatakan dalam belajar diperlukan dalam kesungguhan belajar itu diperlukan 3 unsur, 3 pihak. Siapa itu? Yang pertama al-muta'allim. Pasti dalam belajar itu unsur pertama adalah muridnya harus ada. Kemudian wal ustad. Kemudian yang kedua adalah gurunya. Kemudian wal adabi in kana fil ahya. Dan yang ketiga adalah orang tua ketika kalau orang tua itu masih hidup, masih ada. Apa Bu? 3 unsur dalam belajar? Apa aja unsurnya? Murid,
ada murid, ada guru, ada orang tua ketika masih ada. iya kalau masih ada. Ini harus terpenuhi. Ibu mau belajar, kita jadi murid, tapi kita nggak punya guru. Bisa nggak? Nggak bisa, nanti apalagi dalam belajar agama, sesat nanti nggak ada gurunya. Harus ada, sepintar apapun, membedah buku-buku. Katanya guru-guru saya kan penulis buku ini, tetapi kan nggak bisa mengarahkan kita dari pemikiran-pemikiran kita, pemahaman buku itu. Maka harus ada guru ketika ibu-ibu belajar. Punya guru, nggak ada muridnya, ya sama aja. Guru nggak ada muridnya gitu. Makanya kalau orang tua jika masih ada, kalau orang tuanya udah nggak ada gimana? Maka guru yang menggantikan posisi orang tua kita. Masya Allah. Gitu Bu. Jadi saya pernah sampaikan bahwa orang tua itu, kata guru saya, ada dua, orang tua biologis dan orang tua ideologis. Siapa orang tua biologis? Orang tua biologis itu yang mengandung kita. Itu orang tua kita. Tetapi ada juga orang tua ideologis. Orang tua yang mengajarkan kita, yaitu guru-guru. Yang mengajarkan ideologi kita, membawa kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah guru kita. Ya Alhamdulillah, masalah kalau kita punya orang tua yang seperti itu, Bu. Menjadi orang tua biologis dan orang tua ideologis. Dan di mata Allah juga, keduanya ini saling menarik orang tua dengan guru. Siapa yang lebih solih, dia mengangkat anak itu, mengangkat muridnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kadang kita merasa saya, Masya Allah ya, Alhamdulillah saya tuh kok dapat kemudahan-kemudahan terus gitu. Setiap jalan saya Allah mudahkan begini. Bukan karena saya, bukan. Ternyata bisa jadi karena kesolihan orang tua saya, orang tua biologis saya. Kalau kita nggak punya orang tua biologis yang soleh-soleh banget gitu, tetapi kita punya guru yang soleh, guru itu yang akan menyelamatkan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa-doanya. Jadi, kuat-kuatan karena doa orang tua dengan doa guru, siapa yang lebih soleh yang akan masuk diangkat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting banget kan, Bu. Kalau mungkin kita Allah takdirkan terlahir dari orang tua yang dulunya belum terlalu mengenal agama, hari ini cari guru yang soleh yang bisa mengangkat doanya itu, bawa dimasukkan ke dalam dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Masya Allah, Alhamdulillah saya sangat merasakan sekali. Saya punya guru yang luar biasa, beliau istiqomah, beliau bukan orang yang terkenal, nggak mau dikenali di dunia, tapi saya yakin ibadahnya luar biasa, dan ternyata itulah menjadi wasilah kemudahan-kemudahan saya dan murid-murid lainnya. Beliau berkata, tugas saya hari ini hanya mendoakan terus, tiap hari saya doain murid-murid saya, katanya. Masya Allah, Masya Allah. Dan beliau bilang, siapa yang belajar dengan Nia, insya Allah akan tersambung dengan saya. Jadi silakan ibu-ibu, di atas saya ada guru saya Kiai Haji Hamdani Bakran Az-Zaki. Jika ibu-ibu ingin mengakui saya sebagai guru ibu-ibu, insya Allah juga tersambung doa-doa beliau kepada ibu-ibu semuanya. Barakallahu fiik. Jadi gitu, 3 hal, guru, pelajar, guru, orang tua. Kalau orang tua udah nggak ada, berarti yang kita kejar adalah guru kita. Tanpa mengurangi bakti kita dengan orang tua yang sudah tidak ada, yang kita tahu bakti kepada orang tua yang sudah tidak ada bisa lewat doa, ya kan? Bisa menyambung silaturahmi orang tua kita kepada keluarga mereka, kepada guru-gurunya, itu bagian kita berbakti kepada orang tua kita. Al-Sadani Al-Syaikh Al-Imam Al-Ustadz Sadiduddin Asy-Syirazi rahmatullah alaihi lil Imam Asy-Syafi'i. Ustadz Sadiduddin Asy-Syirazi rahimahullah membacakan syair Imam Asy-Syafi'i kepadaku.
apa syairnya, al-jiddu yudni kulla amrin syai'in. Kesungguhan itu akan mendekatkan segala urusan yang mungkin kelihatannya sulit, jauh buat kita. Jadi dengan sungguh-sungguh akan mendekatkan urusan yang terlihat jauh. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Dan juga kesungguhan akan membuka setiap pintu yang terkunci karena kita bersungguh-sungguh. Siapa? Ada ulama yang dikenal dengan Ibnu Hajar As-Saqalani. Beliau itu menulis kitab Syarah Bulughul Maram. Kenapa disebut Ibnu Hajar? Hajar itu kan batu. Dulunya ternyata beliau itu belajar susah banget. Sampai berulang-ulang tapi sungguh-sungguh maka dikenal dengan Hajar karena kerasnya, susahnya mendapat ilmu. Tapi beliau bersungguh-sungguh jadilah satu karya Syarhu Bulughul Maram. Ya, Ibnu Hajar As-Saqalani. Masya Allah. Jadi nggak ada yang nggak mungkin diraih dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kita dapat kesungguhan itu karena kesungguhan yang kita kerjakan. Wa ahaqqu khalqillahi bil hammi mru'un dzu himmatin yubla bi'aishin dayyiqin. Manusia, makhluk Allah yang paling patut bersedih, yang boleh bersedih, siapa itu? Yaitu orang-orang yang punya keinginan tinggi, cita-citanya tinggi. Tetapi dia diuji dengan hidup yang susah. Dia punya banyak keinginan, punya cita-citanya tinggi, tapi kondisi bersedih karena ujian itu. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labib. Nah, dan menjadi bukti dari ketetapan Allah, siapa itu? Allah memberikan ada di antara kita orang-orang yang bu'sul labib. Ada orang yang hidupnya kekurangan tapi dia pandai. Bu'sul labib wati bil aishil amhaq. Dan ada juga orang yang bodoh tetapi hidupnya berkecukupan. Itu bukti ujian Allah di dunia. Siapa, Bu? Yang pertama, orang pandai tapi hidupnya kekurangan. Yang kedua, orang bodoh tapi hidupnya Berkecukupan. Mau pilih yang mana? Pandai kekurangan atau bodoh tapi berkecukupan? Pandai tapi berkecukupan nggak, Pandai Ustazah? berkecukupan. Iya, ini kan bukti, katanya bukti dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya kondisi di dunia itu kita mungkin nggak ada yang kondisinya nggak sesuai dengan harapan kita. Kita pengen pengen kuliah di mana, tapi kadang ya orang tua kemampuannya beda. Pengen belajar lagi nih, kata orang tua nggak ada uang, kerja aja. Itu dia yang seperti ini yang katanya dia berhak bersedih. Dia punya cita-cita tinggi tapi kemampuannya nggak ada, kemampuan untuk dia belajar. Dan salah satu bukti ketetapan Allah tadi, qadanya Allah tetapkan ada orang pintar tapi dia kekurangan. Ada orang pandai tapi kecukupan. Lalu kita ada di mana sekarang, Bu? Ibu-ibu ada di mana sekarang? Kayaknya nih kaum middle. Pinter-pinter enggak, kekurangan juga enggak. Iya kan, Bu? Alhamdulillah, Bu. Berarti kan dengan kesungguhan kita, Allah kasih kita harta sekarang, Allah kasih kita rizki, artinya masih ada kesempatan mengupgrade keilmuan kita kan? Enggak ada dari kita yang sangat kekurangan gitu.
Dan seandainya ada, biasanya yang saya kenal kajian-kajian itu, mereka mensubsidi kok. Subsidi, kalau ada ibu-ibu yang keberatan, nggak bisa bayar iuran tapi pengen belajar, disubsidi sama teman-teman yang lainnya. Masya Allah. Ini dia, kita kumpul-kumpul bersama di majelis ilmu, kita nggak diuji dengan dua hal itu. Allah kasih kita kemampuan, hikmah, dikasih akal, dikasih kecukupan. Dan duduknya kita hari ini menjadi bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat akal yang Allah kasih. Nikmat, apalagi nikmat rezeki yang Allah berikan. Masih bisa beli kuota, masih bisa punya gadget buat menikmati Zoom hari ini, itu bukankah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, lakinna man ruziqal hija hurimal ghina. Tetapi orang yang dikaruniai akal, dia enggak dapat kekayaan. Diddani yaftariqani ayyatafarruqin. Keduanya itu adalah dua hal yang sangat berseberangan satu sama lainnya. Ada orang bodoh kaya, orang pinter miskin, gitu. Duanya hal yang sangat berseberangan, kedua-duanya itu. Kemudian wa unshitu li ghairihi, ada syair yang lain, Imam Syafi'i mengatakan tamannaita antum si faqihan munaziran bi ghairi ana'in. Kamu berandai-andai menjadi orang yang faqih, faham ilmu gitu ya, faqih, menjadi orang yang expert, pakar dalam apapun, bi ghairi ana'in, tapi nggak ada jerih payah. Cuman berandai-andai aja, oh saya paham Al-Quran nih, enak banget nih kayaknya nih. Kalau sholat nikmat banget kalau paham Quran. Tapi nggak ada jerih payah, bagian disuruh duduk di majelis ilmu, dikit-dikit istirahat, dikit-dikit izin. Itu kan cuman berandai-andai aja. Bahkan beliau mengatakan, Imam Syafi'i, orang yang seperti ini, bahkan dilanjutkan, wal junun funun. Hati-hati tuh, majnun. Apa itu artinya majnun? Enggak. Iya, itu yang kayak begitu orang majnun, kata Imam Syafi'i. Cuman ngarep doang, tapi nggak usaha. Dan gila itu, kata Imam Syafi'i, bercabang-cabang. Di antara cabang kegilaan, orang pengen pinter tapi nggak mau belajar. Orang pengen paham Al-Quran tapi nggak mau belajar bahasa Arab. Hati-hati, jangan masuk jadi orang gila yang cabang seperti itu, Bu. Waduh, kacau. Waduh, kena ini ya. Iya, karena kunci kita belajar Al-Quran itu ya bahasa Arab. Harus tahu sedikit-sedikit bahasa Al-Quran. Jangan sampai menutup mata kita dari belajar bahasa Al-Quran. Wah, ini bisa nambah lagi jam saya nih. Itu dia. Udah penuh ya. Aduh, booking lagi nih Ustazah. Ini minta diajarin bahasa Arab juga Ustazah. Iya, di Masjid Imanuddin ada setiap Kamis. Kemudian walaisa iktisabul mali duna masyaqqatin. Sama juga, engkau tidak akan bisa mendapatkan harta tanpa ada kesulitan, tahammalaha, yang engkau tanggung. Nggak ada kondisi berat, kita mencari harta, tapi pengen dapat harta yang banyak, pengen kaya, tajir, wah itu kayak ini, crazy rich yang kayaknya langsung mendadak kaya gitu ya. Nggak ada kayak gitu. Orang-orang kaya itu didapat dari jerih payah mereka. Kalau dapatnya cepat, easy to come, easy to go, ya kan? Cepat datang, cepat juga habisnya. Fal ilmu kaifa yakun. Apalagi untuk meraih ilmu, kata Imam Syafi'i. Pengen harta aja harus berat-berat loh. Apalagi ilmu, pengen dapat ilmu harus menjalani masa-masa berat. Pengen dapat pemahaman harus ada prosesnya.
pengen dapat ilmu berguna, harus dia menjalani keringat, lelah dia. Yang tadi, jangan dikit-dikit istirahat. Orang menuntut ilmu, dikit-dikit istirahat. Susah itu nanti. Kemarin kita udah bahas tentang istiqomah ya Bu ya. Kalau istirahat itu hadiahnya kipas angin. Kalau istiqomah hadiahnya surga, insya Allah. Ya, jadi syair-syair ini cukuplah menjadi penyemangat buat kita semuanya. Ya Allah, malu banget ya, saya baru berniat ini, kayaknya baru mau mundur dari SPC ini. Dapat babnya kayak begini, teng-teng gitu. Sesungguhnya banyak kayak gitu Bu. Bukan enggak, di SPC sih enggak ada sedikit lah. Banyak yang kayak gitu ya Allah, saya tuh kalau udah selesai pelajaran, mereka tuh ada yang keluar, temen saya, Ustazah tadi materinya pas banget, saya tuh baru mau begini-begini. Bukan saya, Allah cinta sama ibu, Allah gerakan lisan saya. Allah gerakan tuh materinya sama dengan kebutuhan ibu hari ini. Itulah duduknya di majelis ilmu tuh gitu. Guru jadi wasilah Allah, mengingatkan kita yang fakir ini, Masya Allah. Gitu ya Bu ya. Qala Abu Thayyib juga berkata, walam arafi uyubin nasi aiban. Saya enggak melihat ada aib di manusia, kanaqsil qadirina 'ala tamam. Seperti apa? Orang yang kuasa tapi tidak luput dari kekurangan. Orang yang berkuasa tak luput dari kekurangan. Orang yang mampu menjadi sempurna, tetapi dia nggak mau menjadi sempurna. Itu dia. Itu aib buat kita. Maksudnya apa? Allah kasih kita rizki hari ini. Allah kasih kita akal yang sehat. Allah kasih kita akal yang sehat, badan yang kuat, umur panjang, masih nyambung diajak bicara, tapi kita nggak mau kejar ilmunya Allah, itu aib, luar biasa aib buat kita semuanya. Itu yang dimaksud kanaqsil qadirina 'ala tamam. Orang yang mampu tetapi dia nggak mencapai kesempurnaannya. Itu yang kita diminta untuk selalu bekerja maksimal kita bekerja supaya memberdayakan semua nikmat yang sudah Allah berikan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Abu Yusuf, dalam kitab ini dikatakan ada ulama namanya Abu Yusuf, dia miskin sekali, nggak ada yang lebih miskin dari Abu Yusuf. Tetapi hal itu tidak membuat Abu Yusuf meninggalkan duduk majelis ilmu. Nggak meninggalkan dia bertafakuh, memahami ilmu-ilmu agama. Karena Allah masih berikan kekuatan. Allah masih berikan sehat akalnya. Berarti tidak ada alasan kita. Lihat cerita Asy-Syafi'i ketika kecilnya. Ya Allah, malu kita. Imam Asy-Syafi'i di antara teman-temannya yang lain menulis di atas lauh. Di atas lauh itu papan dengan pulpen pena. Tapi Asy-Syafi'i dia menulis dengan air liurnya sendiri karena nggak punya pulpen. Ditanya oleh gurunya, kenapa saya nggak punya pulpen? Tapi ketika ditanya ilmunya, ternyata Imam Asy-Syafi'i bisa mengulang tepat seperti yang disampaikan oleh gurunya. Dan kita kayaknya nggak pernah ya Bu, sampai ngerasa nggak bisa beli pulpen buat belajar gitu. Kita nggak pernah lah sampai mengalami kondisi nggak bisa beli buku, beli kertas gitu. Semua Allah kasih kecukupan kita, ayo maksimalkan syukur kita dengan terus belajar sampai maut menjemput kita, barulah kita berhenti belajar. Insya Allah. Baik, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Yuk Umahat, ada yang ingin ditanyakan? Ibu Sri Lasmi, apa ada yang ingin ditanyakan? Umahat semua, dibuka dulu audionya Ibu. Audionya dibuka dulu Ibu. Audionya belum dibuka.
bukan ditanyakan, tapi apa yang tadi Ustazah berikan, dicerahkan itu tadi sesuai banget dengan apa yang sudah kita alami dulu gitu. Waktu kita masih jadi anak-anaknya ibu, semuanya itu pengen sekolah, tapi kita nggak punya uang. Nah, alhamdulillah, karena kesungguhan kita bersungguh-sungguh dan berusaha terus, kemudian kita mendapatkan beasiswa, akhirnya dapatlah kita mencapai apa yang kita inginkan. Semua anak-anak kita sekolah, mencapai sarjana semua, alhamdulillah. Itu karena kesungguhan kita. Walaupun kita pada saat itu memang tidak diberikan harta, karena orang tua kita yang laki-laki kan sudah mendahului kita dari masih kecil-kecil. Itulah Ustazah, terima kasih. Masya Allah, barakallah. Jadi kata Rasulullah gini, Bu, al-jaza min jinsil amal. Allah kasih balasan, pahala, kebaikan sesuai dengan takaran kesulitan kita mengerjakan amal itu. Ya kan, ada orang-orang yang kita lihat ilmunya begitu baik, berguna, ternyata dia melalui proses belajarnya pun berliku-liku, susah gitu. Akhirnya ilmu itu meresap terus. Tetapi kalau kita perhatikan yang saat ini, banyak kita dapati anak-anak yang tinggal duduk aja kuliah, udah semua dicariin sama orang tuanya. Sampai kos-kosan dicariin, kasur dibeliin. Ini saya bilang nih anak mau kuliah apa mau mondok, anak kuliah itu semuanya cari sendiri gitu, enggak gitu. Dan itu pun ternyata sangat berpengaruh dengan output keilmuan yang mereka dapatkan. Ya kan Bu ya, saya juga Ustazah. Saya bercerita ya, saya juga anak ke-11 dari 11 bersaudara. Bapak saya juga seorang tukang jahit. Ibu saya nggak kerja. Bagaimana ibu rumah tangga punya anaknya 11, jaraknya itu hanya 11 bulan, 2 tahun paling jauh gitu kan. Semuanya harus, jadi kami seringkali makan itu dalam satu wadah sampah bareng-bareng. Kadang juga sering makan itu hanya nasi dengan garam. Karena lagi ya sore-sore ya ibu saya sambil nasi hangat kepel-kepelin garam. Prinsipnya yang penting anaknya kenyang. Dulu nggak ada memperhatikan gizi apa ya, karena yang penting anak bisa makan, bisa kenyang. Tapi Masya Allah, karena orang tua kami orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, kemudian beliau sangat menghormati ulama, menghormati kiai, menghargai itu, ternyata disitulah Allah berikan keberkahan untuk keturunannya, semuanya untuk anak-anaknya. Dan saya kalau orang tua itu kan kita tahu kalau anak bontot itu udah rezekinya penghabisan. Ya kan, apalagi udah tinggal tuanya gitu, udah tua, jadi masa kejayaan menjahitnya itu sudah selesai, udah orang dulu udah mulai beralih ke konveksi. Dari mulai bapak saya tuh anggota dewan yang jahit jas safari sampai ditinggalkan gitu, sampai semuanya konveksi. Jadi setiap kali saya mau bayaran semesteran kuliah, bapak saya harus menjual mesin jahit supaya bisa bayar SPP kuliah gitu. Jadi Masya Allah itu yang saya rasakan. Disambil dengan rutinitas kuliah, Allah kasih kemudahan karena pendidikan di Gontor. Saya dikontrak oleh Akademi Kesehatan Aisyah di Jogja menjadi tutor bahasa Inggris di sana, mendampingi mahasiswa-mahasiswa. Setiap hari mereka berbahasa Inggris, saya mendampingi, saya mengajarkan. Di situ saya dapat tempat tinggal gratis, dapat makan gratis, dan saya masih dapat bayaran sehingga saya nggak harus minta lagi ke orang tua. Dan itu ternyata keberkahan itu kan ya Bu ya, sebesar yang kita dapatkan, kita usahakan, ternyata ilmu itu semakin nempel di kita gitu. Beda kalau yang dapatnya yang nggak merasakan jerih payahnya. Nggak bisa jerih payah itu, nggak nempel. Kan pada saat kita mendapatkan ilmu karena jerih payah, alhamdulillah ilmunya insya Allah berguna buat siapa. Hikmahnya kita sebagai orang tua, ajarkan anak-anak kita berpayah-payah. Jangan semua serba dicukupi, tinggal belajar. Bahwa pendidikan sejatinya itu adalah dia belajar
berpayah-payah, bukan hanya di bangku sekolah. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Gitu. Misalnya kalau pesantren, sekarang pesantren ada yang laundry. Padahal dengan mencuci sendiri itu adalah bagian pendidikan anak untuk bisa mandiri. Katanya alasannya supaya anaknya bisa fokus belajar. Pendidikan itu bukan hanya belajar. Yang saya dapat, tarbiyah, pendidikan itu semua lingkungan. Yang membentuk kita itu pendidikan. Seperti itu. Barakallah. Boleh Ustaz, saya? sesuai Ini banget ada, apa jalan hidup. Masya iya, Allah. alhamdulillah. Baik Ustazah, Ada ini ada pertanyaan pertanyaan? Ustazah. Ya, dari Ummu Barokah. Assalamualaikum Ustazah, apakah boneka anak-anak bisa juga menghalangi malaikat masuk? Karena di kamar anak saya banyak boneka. Iya, ada hadis bahwa Ibunda Aisyah masih bermain boneka sampai usia 9 tahun. Atau di hadis lain, di riwayat lain dikatakan sampai usia 12 tahun. Jadi nggak apa-apa, boneka yang digunakan anak itu kan, kita ini bukan sesuatu yang strict banget gitu ya, boneka sampai anak itu kehilangan fase dia mengeksplorasi, mengenal gitu. Boneka itu boleh sampai batasan usia yang diceritakan Rasulullah itu di usia 9 atau 12 tahun. Dengan syarat ketika setelah bermain, boneka itu disimpan di tempat tertutup. Misalnya di dalam kita punya kontainer tuh. Sekaligus juga membiasakan anak kita tadi untuk bertanggung jawab. Setelah main, simpan ya bonekanya, yuk dimasukkan, dedeknya bobo dulu gitu. Besoknya main lagi, nggak apa-apa. Yang pasti nggak boleh dipajang, dijadikan hiasan-hiasan di rumah. Jadi kalau foto-foto seperti Jadi begitu Bu, Islam itu sebetulnya nggak terlalu. Nah, beda lagi foto-foto. Kita udah bahas ya, kalau foto itu nanti masuknya ke bab ain. Ain itu kan menimbulkan gejolak jiwa orang yang melihatnya. Tetapi kalau gambar untuk pendidikan itu boleh. Visualisasi pendidikan, organ tubuh, ini gambar ini kan suka ditempel tuh ya. Tapi sesungguhnya hanya penyimpanannya aja. Di tempat tertutup, sebisa mungkin enggak dipajang di dinding. Begitu. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Ini ada dari Ummu Rani. Jazakillah Ustazah sudah mengingatkan tentang keberkahan dalam menuntut ilmu dan kemuliaan guru serta doa-doa yang dipanjatkan bagi sang murid. Hal ini saya rasakan banyak kemudahan, bahkan hal tak terduga yang makin mendekatkan pada Allah diberikan. Tetap berprasangka baik pada guru, mendoakannya, semua punya dampak langsung dalam proses belajar muridnya. Seperti itu ya Ustazah. Jika dikatakan belajar adab bisa dari pendidikan terstruktur melalui pembiasaan, belajar akhlakul karimah salah satunya dari guru adalah keteladanan dan ikhtiar sungguh-sungguh untuk mendekatkan pada Allah. Tepatkah persepsi itu? Ya. Jadi kedekatan kita dengan guru ya, keberhasilan hidup kita tidak pernah lepas dari doa-doa guru. Itu betul. Karena tadi dikatakan guru itu sebagai orang tua ideologis kita. Maka di sini seperti yang kita sudah pelajari di bab-bab berikutnya, hendaklah kita juga memilih guru itu juga hati-hati juga gitu. Lihat bagaimana kesolehan guru kita. Guru bukan sekedar dia pintar berorasi, pintar berargumentasi, pintar bedah buku, tetapi kesolihannya, implementasinya, kedekatan dia dengan Allah, nggak ada gitu. Ini kan yang susah, justru yang kita pengen tuh guru itu menjadi penyambung kita dengan Allah. Maka saya pernah baca, seorang ulama mengatakan bencana untuk seorang murid kalau dia berguru, mencari guru karena popularitasnya. Dia berguru dengan guru yang terkenal, kan memang tabiat kita kayak gitu, kita bangga kan Bu,
oh ada Habib, oh itu guru saya, ngaku-ngaku Habib gitu. Anak muridnya, oh ustadzah ini terkenal nih guru saya. Gini. Sebetulnya itu adalah ujian, bencana punya guru yang populer. Bencananya apa? Bencana ujian buat diri kita sendiri. Bener enggak saya mencintai guru saya apa karena kesolehannya atau karena dia terkenal kita bangga punya guru yang terkenal? Dan yang saya rasakan justru yang kedua yang sering banyak terjadi kan, bangga kita karena punya guru yang terkenal. Tapi cari coba guru yang benar-benar mastur. Artinya mastur itu tertutup di dunia. Sering dengar cerita Ustadz Abdus Somad, beliau datang ke daerah Madura, ke daerah mana-mana, dicari kiai-kiai yang nggak terkenal. Tetapi ternyata bahkan sampai sekarang tuh ada kiai yang benar-benar nggak mau makan dari yang lainnya pemberian, bahkan beliau menanam ubi sendiri. Semua yang masuk dia makan itu hasil dia sendiri karena dia ingin memastikan kehalalan yang masuk ke dalam tubuhnya. Yang seperti itu yang kita cari sesungguhnya, doa-doa mereka itu loh, yang punya kekuatan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul Bu Rani, hanya memang kriteria gurunya itulah yang kita sudah belajar kemarin, orang yang waro, yang berhati-hati di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pun merasa kemudahan, Allah kasih kemudahan-kemudahan karena doa-doa guru. Jadi setiap kemana-kemana saya sempatkan mampir ke guru, cuman mohon doanya. Udah itu aja. Minta doanya aja, minta doanya itu Masya Allah doanya itu loh yang memberikan kita kekuatan. Terus dikatakan belajar adab itu dari pendidikan, terus struktur ya, pembiasaan, akhlak karimah itu dari keteladanan, guru, ikhtiar, kita mendekatkan kepada Allah betul. Makanya dalam proses belajar kemarin kita ada namanya mulazamah. Mulazamah itu kan membersamai guru. Ya kan ada fasenya itu, mulazamah. Jadi kita mencari ilmu enggak semata-mata aja. Mohon maaf, ibu-ibu juga di sini online apa cukup online aja? Enggak, kita perlu mulazamah. Sesekali ngelihat keseharian guru kita. Sekali-kali kita berinteraksi dengan guru kita, gimana cara gurunya menjawab pertanyaan di luar forum, gimana cara ketawanya, gimana, bahkan bukan dalam hal-hal yang formal aja, ternyata ilmu itu bahkan kita dapat ketika kita lagi bareng-bareng sama guru gitu, ketika mungkin membersamai guru di perjalanan, ya Allah ternyata banyak ilmunya ya di situ. Ternyata saya tahu guru saya kalau tidur itu harus pakai sapu tangan, karena ada adabnya seperti itu. Kan itu kita nggak berikan di kajian-kajian seperti ini, Bu. Gitu. Maka akhlak itu selain dari kedekatan kita kepada Allah, ada proses mulazamah, kesabaran kita membersamai guru. Gitu. Semoga Allah berikan kesempatan kita bisa membersamai, melihat perilaku guru kita. Masya Allah. Jadi contoh buat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Umahat, bagi Umahat yang sering diundang nih secara khusus oleh Ustazah dalam acara-acara beliau, atau yang belum pernah silaturahmi secara langsung, ayo jangan ragu-ragu karena kita juga berharap keberkahan atas ilmu yang beliau sampaikan sebulan 2 kali nih Umahat. Jadi kalau 1 kali pun kita belum pernah ketemu sama Ustazah, belum pernah berinteraksi, bermulazamah, Masya Allah. Sedangkan SPJ sudah berjalan setahun lebih ya Ustazah ya. Iya. Ya. Jadi jangan segan Umahat, kapan main ke rumah, Bu Mimi saya pengen main ke rumah Ustazah, mau ditemenin boleh, mau sendiri boleh, mau sama keluarga boleh. Atau mau ya, atau mau mengikuti majelis-majelis yang beliau adakan setiap bulannya, setiap harinya rutin, mangga, jangan ragu-ragu. Masya Allah, tabarakallah. Semoga keberkahan dari ilmu-ilmu yang beliau sampaikan terasa sekali ketika kita bertatapan langsung kepada Ustazah. Karena saya sangat merasakan sekali ya Umahat, meskipun dengan keterbatasan saya punya balita, punya batita, tapi saya beberapa kali sering mengikuti perjalanan beliau. Mulai dari yang dekat sampai terjauh di Sukabumi, Ustazah ya, kita bersilaturahmi ke Dokter Indri. Nah, di situ kan ternyata dalam bincang-bincang kita bukan ada ilmu ya. Benar. Kita ngobrol-ngobrol. Ilmu semua.
Ustazah tuh kalau udah di perjalanan nggak terasa ditanya apa aja jawab. Afwan, yang terjauh Bisa. bukannya di Mekah. Oh iya benar, Iya, yang terjauh di Di Mekah. Mekah Madinah. Waduh. Nah, teman-teman juga Nanti nih semuanya buat kita yang bareng-bareng. belum sempat bertemu secara dekat, bertemulah secara jauh melalui perjalanan safar ke Baitullah. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan ya Ustazah ya, teman-teman SPJ semua di sini bisa membersamai Ustazah menuju Baitullah Oh, saya semuanya pernah dalam ketemu di Mekah loh, ketemu Bu Lydia depan Ka'bah loh. Masya Allah. Itu sama yang ngatur loh, padahal nggak satu biro, kan nggak satu travel. Benar. Tiba-tiba Benar. itu udah Bu Lydia itu pas bunyi lagi sibuk ngurus almarhumah yang meninggal itu. Ya, Kok yang Masya Allah. ngurus Bu Lydia, Masya Allah. Itu kayaknya salah satu keberkahan menjadi murid Ustazah kan. Pernah datang ke Umu Lydia rumah. selain di SPC beliau ikut juga kan di kajian online-nya TNTQ. Masya Allah. Barokah Umu Lydia. Pernah ke rumah juga ya, alhamdulillah. Iya benar pernah ke rumah juga ya saya temenin ya waktu dari Samarinda ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik Umahat, waktu masih ada beberapa menit ke depan bisa Mohon. bertanya. Ya, kalau nggak ada mungkin kita bisa lebih cepat, Bu Mimi. Oh, baik, Kalau baik ini Ustazah. saya Baik, Ustazah. ada yang nunggu. Iya baik Ustazah. Baik, apa boleh satu lagi Ustazah? Ya, silakan. Ya, ada yang mau bertanya Umahat? Kalau kita tuh Ustazah kalau saya pribadi ya setiap kali belajar tuh hati saya bergemuruh aja gitu Ustazah. Kayak sering aduh ya Allah, aduh astagfirullahalazim gitu. Aduh banyak banget ya gitu dosa-dosa saya, kekurangan saya gitu. Itu gimana sih Ustazah? Apa emang begitu semua ya Ustazah? Teman-teman apa begitu juga? Tapi tanyanya bukan ke saya, tanya ke teman-teman yang lain bergemuruh nggak gitu. Iya. Itu normal nggak sih Ustazah? Iya, sering abis itu malah sering nangis ya. Iya sering, aduh ya Allah malu banget gitu. Ya malu sama Allah, apalagi yang berkenaan sama manusia Ustazah kadang-kadang aduh baru dapat ilmunya sekarang padahal saya pernah begini begitu berinteraksi dengan beberapa orang gitu kan jadi merasa bersalah gitu kan. Ya paling setelah dari pengajian saya mengontak beberapa teman yang beberapa teman yang mungkin perlu saya koreksi gitu ya dari perilaku saya ke beliau. Mungkin begitu saja. Iya. Alhamdulillah, artinya Allah kasih kelembutan hati. Amin amin ya Allah. Kan Memang menurut Imam Ibnu Qayyim periksa hatimu di 3 tempat. Yang pertama ketika lagi berkhalwat berdua dengan Allah. Yang kedua ketika kamu ada di majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Yang ketiga ketika kamu mendengarkan ayat Al-Qur'an. Di mana hati Anda bergetar ketika di 3 tempat itu. Kalau di antara ketiganya nggak ada kamu dapati sedikit pun hati yang bergetar di situ, menangislah kepada Allah, minta hati yang baru. Karena sesungguhnya kamu nggak punya hati, kata Imam Ibnu Qayyim. Naudzubillah. Berarti alhamdulillah Allah kasih getaran hati itu, artinya hati kita masih sehat. Kita masih bisa menerima kebenaran-kebenaran itu. Mungkin ibu-ibu ada di sini kurang bergetar, tapi ketika mendengar ayat Al-Quran kayaknya bergetar gitu. Ketika lagi nangis, lagi berdua sama Allah, berzikir, bergetar hatinya, itu tanda sehat hatinya insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Memang alhamdulillah ya Umahat kita paket komplit banget nih, Masya Allah. Kita mungkin selepas ini kita perlu berdoa ya Ustazah. Saya udah meskipun belum bertatap muka dengan orang tua Ustazah, tapi saya sangat bersyukur dan berterima kasih ya atas izin Allah gitu ya, dari pendidikan yang orang tua Ustazah berikan membuat kita nih jadi banyak belajar gitu ya. Saya baru tadi diskusi dengan suami. Masya Allah Ustazah tuh ilmunya banyak ya, padahal secara kuliah yang saya tahu beliau itu kuliah lebih banyak ke bahasa Inggris ya Ustazah atau ekonomi gitu, tapi kemampuan mengkaji ilmu itu saya bilang sekelas dokter juga gitu, artinya dokter Fadilah tuh dengan Ustazah tuh saya pikir sama gitu ya, artinya malah lebih banyak hal lah yang kita dapat dari beliau gitu ya, meskipun latar belakang background beliau tuh nggak sepenuhnya agama, tapi Masya Allah yang kita dapati banyak sekali ilmu-ilmu agama yang sangat melekat di hati kita gitu ya teman-teman semua, Masya
Masya Allah. Mungkin kita juga pengen juga ikut mendoakan Ustazah, orang tua Ustazah berdua. Semoga Allah merahmati beliau berdua, melapangkan kuburnya, memberkahi kehidupan di akhiratnya, dan keberkahan yang beliau tanamkan sampai juga ke anak cucu keturunan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Juga saya mengucapkan rasa takzim saya, rasa cinta saya kepada ibunda guru saya, Ibu Sri Lasmi. Beliau juga termasuk orang yang saya sangat patut saya ucapkan terima kasih atas upaya beliau ya. Beliau guru bahasa Indonesia, jadi saya yang lumayan gitu ya, bahasa Indonesianya nggak terlalu kagok banget gitu. Itu berkat dari buah pengajaran dan pendidikan beliau yang sejak SMP. Dulu beliau guru SMP saya di SMP negeri, yang memang dari dulu lurus aja orangnya gitu ya, dan Masya Allah penuh prinsip, dan saya rasa saya banyak banyak mewariskan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, mulai dari bagaimana pengajaran bahasa Indonesianya, sikap-sikapnya, dan pribadinya. Saya banyak mencontoh kebaikan beliau. Semoga Allah merahmati Ibu Dr. Randa Hajah Sri Lasmi. Semoga Allah memberikan banyak kebaikan, keberkahan, yang insya Allah kebaikannya sampai juga ke anak cucu keturunan beliau. Dan semoga semua guru-guru kita ya Ummahat mendapatkan keberkahan dari pengajaran, pendidikan, atau contoh-contoh yang beliau berikan semua, mulai dari guru TK, SD, SMP, atau bahkan guru-guru ngaji kita, terutama Ustazah Rahmania Idrus. Semoga Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat dan kasih sayangnya, cinta yang terbaik, dan insya Allah kita Allah berikan kesempatan untuk berkumpul kembali di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ummahat, karena waktu libur, Ustazah juga punya keperluan yang lain. Kita sudahi, kita akhiri kajian kita hari ini. Jazakumullah khairan Ustazah. Kita banyak sekali mendapati kebaikan dari ilmu yang beliau sampaikan hari ini. Insya Allah berjumpa lagi di pekan ketiga dengan kajian yang lebih mendalam lagi dan menancap lagi di hati. Kalau saya mengutip perkataan ibunda guru saya, apa yang Ustazah berikan itu sangat menancap di hati katanya. Masya Allah, lebih dalam lagi ya katanya, Mbak, katanya Ibu Ustazah tuh pengajarannya, Ibu ikut tazkiyatun nafs di beberapa taklim, tapi yang Ibu dapati di pengajaran Ustazah itu lebih nancep lagi di hati katanya. Semoga Ibu sehat, istiqomah, bisa ikut terus nemenin ya. Kita jadi semangat nih usia 70 lebih, tapi bersemangat dari awal sampai akhir mengikuti kelas yang gurunya, pematerinya bahkan di bawah usia Ibu, tapi Ibu tidak merasa tinggi hati sehingga tetap memuliakan gurunya. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira atas semua partisipasi Ummahat semua dan dedikasi yang Ustazah berikan. Semoga Allah melimpahkan pahala yang banyak, mempermudah jalan dakwah beliau, dan insya Allah segala kebaikan tercurah untuk beliau, dan sehat terus ya, mendampingi kita setiap pekannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup materi kita hari ini, kajian kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Juga doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Mimi pribadi. Mimi mohon ampun kepada Allah, juga mohon maaf kepada Ustazah, Ibu Guru, dan teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.